Bayangkan ada benda kecil, ringan, dan legal yang bisa membuatmu lebih tenang, lebih fokus, dan lebih mudah bergaul. Kedengarannya luar biasa kan? Tapi benda kecil ini juga perlahan membunuh jutaan orang setiap tahunnya. Itulah rokok. Di video ini kita akan membedah dengan jujur mengapa rokok terasa begitu nikmat dan bagaimana diam-diam ia merusak tubuhmu dari dalam. Mari kita mulai dengan alasan mengapa rokok begitu menggoda. Secara psikologis, rokok itu cerdas. Ia menciptakan masalah-masalah kecil, rasa gelisah, stres, atau bosan akibat kekurangan nikotin. Lalu ia menawarkan solusinya dalam satu hisapan. Saat merokok, kamu merasa lebih fokus. Kamu punya alasan untuk mengambil jeda dari pekerjaanmu, menarik nafas panjang, dan menenangkan dirimu. Dalam momen itu, dunia terasa sedikit lebih ringan. Rokok juga jadi teman sosial yang hebat, membuka percakapan, mempererat pertemanan, bahkan membuat momen buruk terasa agak lebih bisa diterima. Dan jangan lupa sensasi fisiknya yang menyentuh bibir, menghisapnya, dan menghembuskan asap. Semua memberi rasa puas yang sulit dijelaskan. Pendeknya, rokok terasa seperti solusi yang instan untuk hampir semua hal. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat kamu menyalakan satu batang rokok? Asap rokok terdiri dari 95% gas dan 5% partikel kecil yang disebut tar dengan kandungan nikotin. Saat asap rokok masuk ke tenggorokan dan paru-paru, partikel tar menempel di dinding saluran pernapasan. Sementara itu, nikotin menembus jauh hingga ke alveoli, di mana kantung udara tempat oksigen masuk ke darah. Hanya dalam beberapa detik, nikotin sudah sampai di otak. Di sana otak langsung bereaksi. Ia melepaskan berbagai zat kimia, epinefrin dan kortisol, membuat detak jantungmu naik dan tubuh siap bertarung. Dopamin, si pembawa rasa senang yang membuatmu rileks dan puas. Beta endorfin, pengurang rasa sakit dan stres. Hasil akhirnya kamu merasa waspada, fokus, tenang, dan nyaman. Semuanya terasa pas, tapi itu hanya sementara. Kecanduan dan kerusakan permanen begitu efek nikotinnya hilang. Otak panik, kadar dopamin turun, tubuh mulai tidak seimbang, dan muncullah rasa gelisah. Satu-satunya cara untuk merasa normal lagi, yang rokok lagi. Inilah awal dari kecanduan. Sementara itu, paru-parumu mulai rusak dari dalam. Tar menutupi silia, rambut kecil yang seharusnya menyaring kotoran hingga mati perlahan. Alveoli, tempat oksigen masuk, mulai hancur dan pecah. Akhirnya muncullah PPOK, penyakit paru kronis yang tidak bisa disembuhkan. Zat kimia dalam asap juga menyerang jantung dan pembuluh darahmu. Nikotin membuat pembuluh menyempit, tekanan darah naik, dan dinding pembuluh terluka. Tubuh mencoba memperbaikinya, namun malah membentuk bekuan darah yang bisa memicu serangan jantung atau stroke. Namun masih ada harapan. Kecanduan fisik nikotin sebenarnya hanya berlangsung 3 hari. Yang sulit adalah kebiasaan, ritualnya, rasa sosial, dan rutinitasnya. Tapi ribuan orang berhasil melewatinya. Jika kamu berhenti merokok sebelum usia 35 tahun, peluang hidupmu sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Dan bahkan jika kamu berhenti di usia 50 atau 60 tahun, tubuhmu akan tetap berterima kasih. Setiap hari tanpa rokok adalah hari di mana tubuhmu mulai memperbaiki diri. Rokok memang terasa luar biasa sampai kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Nikmat sesaat, tapi harga yang dibayar sangatlah panjang. Jangan lupa subscribe untuk konten edukatif lainnya dan sampai jumpa.